Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau begitu gelisah? Aku datang untuk membawakanmu sesuatu yang bagus. Abu orang tuamu. Apakah kau menginginkannya? Kalau begitu berlututlah dan mohon padaku. Lagi pula, bukankah kau sudah pernah berlutut sebelumnya? Aku tidak akan berlutut pada orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Maka aku mungkin akan melepaskannya. Tidak. Tidak. Tidak, tidak. Aku mohon padamu. Kau tidak diizinkan menyentuh mereka. Xian Qing. Jika aku tidak datang tepat waktu. Dialah yang ingin menghancurkan abu orang tuaku. Diam. Jika bukan karena Su Yao, apakah menurutmu kau akan melihat abu orang tuamu? Su Yao lah yang memohon atas namamu untuk membawa abu orang tuamu ke sini kepadamu. Beraninya kau menjebaknya. Dia hanya bersandiwara untukmu. Penuh kebohongan. Kau masih menolak untuk bertobat bahkan sekarang. Kau wanita kejam. Hanya untuk menikahiku. Kau benar-benar memaksa ayahmu mati. Mu Guiqing, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Berhenti berpura-pura bodoh. Apakah kau pikir aku benar-benar memerintahkan rumah sakit untuk menghentikan pengobatan ayahmu? Aku hanya mencoba menakutimu, tapi kau malah berani menjebakku. Karena membunuh ayahmu. Agar aku merasa bersalah dan menikahimu. Apa yang kau katakan? Ayah, tolong bantu putrimu untuk terakhir kalinya. Hanya jika kau mati, barulah Guiqing akan merasa bersalah. Pesan WICHT ini adalah buktinya. Kau ingin menikahiku. Dan membiarkannya membantumu. Bagaimana mungkin seorang pasien stroke bisa membantumu? Dia hanya bisa mati sendiri. Memeras moralitasku agar aku menikahimu. Aku tidak mengirim ini. Bukankah kau menginginkan abu ayahmu? Baiklah. Maka kau harus tinggal bersama mereka dengan baik. Mu Guiqing, Biarkan aku keluar. Sudah kukatakan itu bukan aku. Mengapa kau tidak mempercayaiku? Berhenti di situ. Ini ibumu Guiqing. Apa kamu buta? Apakah kamu tidak menyapa orang saat melihat mereka? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Masuk langsung ke rumah dan melemparkan dirimu pada putraku. Tidakkah orang tuamu mengajarimu sopan santun? Aku hampir lupa. Grup Xian sudah hancur. Orang tuamu sudah kehabisan pilihan. Jadi mereka mengirimmu untuk menggoda putraku. Nyonya, orang tuaku sudah meninggal dunia. Tolong jaga ucapan Anda. Kakak Xian Qing. Bagaimana bisa kau berbicara kepada Nyonya seperti itu? Kau melukai Guiqing. Dan Nyonya bahkan tidak mempermasalahkannya. Dia sudah cukup toleran padamu. Ngomong-ngomong, bagaimana luka Guiqing? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Guiqing memiliki urusan mendesak dan kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Bibi, Anda tidak tahu saja. Guiqing banyak mengeluarkan darah. Luka yang sangat besar. Tapi Nona Xian dia masih belum puas. Dia masih ingin menyerang. Aku sudah memperingatkannya. Dia sendiri yang bergegas kemari. Hanya ini kemampuanmu. Jangan hanya berdiri di sana menahannya. Aku ada di sini. Lakukan tindakanmu. Dasar wanita celaka. Kamu berani meniru Guiqing. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Bibi. Xian Qing. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Guiqing, ini semua salahku. Aku melihat Xian Qing dan Bibi bertengkar, tapi aku tidak bisa menghentikan mereka. Dia jahat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakak Xian Qing, aku bisa memahamimu. Orang tuamu baru saja meninggal. Kau masih belum bisa melupakan kesedihanmu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar ingin Bibi membayar dengan nyawanya. Ini semua salahku karena tidak menghentikannya, yang menyebabkan Bibi jatuh koma. Xin Zuyao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Apa kau tidak punya apapun untuk dikatakan? Bilang apa? Aku bilang aku tidak mendorong Bibi turun dari tangga. Apakah kamu percaya padaku? Percaya. Lalu aku katakan, orang yang mendorong Bibi turun dari tangga adalah Shen Suyao. Dia sengaja menjulurkan kakinya dan menyandung Bibi hingga jatuh dari tangga. Apakah kamu percaya itu? Xian Qing, kau mencoba melimpahkan kesalahan pada Zhu Yao lagi. Tidak bisakah kau mencari alasan lain? Gui Qing, seharusnya aku tidak menaruh harapan padamu. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kepercayaanmu. Sekarang. Dan di masa depan. Aku tidak membutuhkannya. Tidak menyesal bahkan sampai mati. Baik. Kalau begitu pergilah menebus dosamu di tempat yang seharusnya. Buat draft surat dakwaan. The film was Penganiayaan yang translated disengaja. and Terdakwa Shen narrated Qing by dinyatakan Media. bersalah atas penganiayaan yang disengaja. Dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Gui Cheng, apakah hukuman untuk Nona Shen ini? Mungkin agak terlalu berat. Dia yang mencarinya sendiri. Xian Qing. 3 tahun di penjara dan kau masih belum jera. Kalau begitu tunggulah untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Berada di sisimu dan berada di penjara. Apakah ada bedanya? Mu Gui Qing, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, maka kurunglah aku seumur hidup, Nona Shen. Bagaimana bisa kau menyalahkan Gui Cheng? Karena dirimu. Bibi masih terbaring di rumah sakit saat ini. Shin Suyao, sebaiknya kamu berdoa agar hal-hal kotor yang kamu lakukan tidak meninggalkan bukti apapun. Kau Tidak menyesal. Xian Qing. Aku akan menunggumu datang memohon padaku. Mu Gui Qing. Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah mengenalmu. Aku hanya berharap mulai sekarang kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kamu orang baru di sini. Kamu terlihat cukup cantik sih. Tapi yang paling aku benci adalah pelacur sepertimu yang mencoba menyenangkan pria. Tolong minggir. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Kepada siapa kamu menunjukkan sikap seperti itu? Kemari kau, Mu Gui Qing. Selamatkan aku. Bayinya tidak dapat diselamatkan. Pasien sedang lemah dan butuh banyak istirahat. Silakan tanda tangan di sini. Gui Cheng, apakah bayi kakak Shen Qing benar-benar sudah tiada? Kenapa tiba-tiba kau peduli tentang ini? Aku juga seseorang yang telah kehilangan anak. Mendengar bahwa Nona Shen kehilangan bayinya, aku merasa agak berempati. Gui Cheng, mengapa kau tidak pergi menemuinya? Jangan buang waktumu pada wanita kejam itu. Mu Gui Qing, tidak masalah jika kamu membenciku. Tapi bayi di dalam perutku tidak bersalah. Hati-hati, Gui Cheng. Sudah waktunya untuk mengurus prosedur kepulangan untuk Bibi. Bibi mulai cemas menunggu. Oke. Itu pasti ilusi Kam. Orang itu barusan. Bagaimana mungkin itu Xian Qing? Shen Qing. Ini adalah konsekuensi dari melawan aku. Kau beruntung kali ini. 3 tahun kemudian. King Er. Makanlah lebih banyak, kamu terlalu kurus. Selama waktu ini, terima kasih telah menjagaku. Aku minta maaf karena telah merepotkanmu. Ini bukan masalah. King Er. Beri aku sebuah kesempatan yang sah untuk menjagamu. Oke. Baiklah Xian Qing. Aku meremehkan cara-caramu. Kau ingin menikah dengan keluarga Fu? Tidak mungkin. Wanita yang tidur dengan sembarang orang bahkan tidak keberatan menjadi kotor. Berhati-hatilah agar kau tidak diselingkuhi suatu hari nanti. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatimu. Apakah CEO-mu tampak sangat menganggur sampai begitu peduli dengan keberadaan King Er dan aku? Kalau begitu si Fu benar-benar murah hati. Kau bahkan tidak keberatan mengambil sisa-sisa. Xian Qing, siasatmu benar-benar jelas. Terima kasih atas perhatiannya si Aomu. Dengan siapa aku bersama adalah kebebasanku. Aku harap si Aomu mulai sekarang tidak mengganggu hidupku. Apakah karena kau tidak ingin aku mengganggumu? Atau kau takut aku akan membongkar kedokmu? Wajah asli seorang penyiasat. Apakah kau punya keberanian untuk memberitahu Fu Xinyan? Bagaimana kau merayuku? Apakah dia tahu kau pernah hamil? Ada apa? Apakah kau takut sugar daddy-mu tahu kau pernah di penjara? Dan bahwa kau adalah wanita murahan yang putus asa menginginkan seorang pria? Apakah dia meninggalkanmu? Mu Guichen, jangan keterlaluan. Tidak peduli apapun yang telah dilalui King Er. Aku Xinyan selalu hanya mencintainya satu wanita ini. Tidak seperti dirimu, yang berulang kali salah paham terhadap King Er dan gagal menghargainya. King Er, ayo pergi. Aku tidak memilih tempat ini dengan baik hari ini. Kesalahanku. Di sini kacau. Mengapa kamu membawaku ke sini? Awalnya aku berencana
untuk membawamu ke sini setelah pengakuan cintaku berhasil. Tapi aku tidak The menyangka film was Mu Guicheng akan translated mengacaukan and rencananya. narrated Tapi by itu M. tidak Media. masalah. Ikutlah denganku. Ayah. Ibu. Putrimu ini tidak berbakti. Penilaianku yang buruklah yang mencelakai kalian berdua. King Er, aku tidak bisa menemukan abu paman dan bibi. Aku hanya bisa mendirikan tugu peringatan ini. Anggaplah ini sebagai tempat untuk mengenang. Abu orang tuamu ada di sini. Jika kau menginginkannya, maka berlututlah dan memohon padaku. Kembalikan mereka padaku. Jangan sentuh orang tuaku. Tidak. Aku gagal melindungi mereka. King Er, dengarkan aku. Jika paman dan bibi masih hidup, mereka pasti akan mendoakanmu hidup yang damai dan bahagia. Hak apa yang dimiliki seorang pembunuh untuk mendirikan batu nisan? Hancurkan. Mu Guicheng, mereka sudah meninggal dunia. Mengapa kau tidak membiarkan mereka beristirahat dengan tenang? Xian King, utang yang kau miliki akan dibayar oleh mereka. Itu sangat masuk akal. Lakukan. Tidak berhenti. King Er, apakah kamu terluka, King Er? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan batu dengan benar. Sekelompok sampah tidak berguna. Tidak. King Er, Xian King. King Er, 1 minggu kemudian. Sial sekali. Kau. Itu kamu. Lihat penampilanmu yang seperti rubah. Tidak heran CEO berani menyinggung CEO-mu demi kamu. Apa maksudmu? Masih berpura-pura denganku. Jika perusahaan ini bangkrut, apakah kamu akan mencari majikan baru lagi? Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana CEO bisa jatuh cinta pada orang sepertimu? Mungkinkah karena insiden batu nisan ibu dan ayah waktu itu? Mu Guicheng membuat masalah bagi Fu Xinian. King Er, cepat berbaringlah kembali. Hasil tes sudah keluar. Gegar otak ringan. Kita perlu melakukan pemeriksaan mendetail lainnya nanti. Orang tuaku. Paman dan bibi baik-baik saja. Batu nisan mereka tidak hancur. Aku menghentikan Mu Guicheng. Tenanglah. Xian King, apakah kau sudah gila? Jika kau ingin mati jangan mati di sini. Itu akan mengotori tempatku. Kaulah yang menyabotas perusahaan Fu Xinian. Kau mempertaruhkan nyawamu hanya demi dia. Kau begitu setia. Kau hanya mengincar uangnya kan? Lalu, jika dia bangkrut, aku ingin melihat siapa lagi yang akan melindungimu. Mu Guicheng, jika kau punya dendam lampiaskan padaku. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Mu Guicheng. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan Fu Xinian. Dia hanya memberiku pekerjaan. Anggap saja aku memohon padamu. Bisakah kau melepaskannya? Dendam di antara kita. Jangan seret orang yang tidak bersalah ke dalam hal ini. Tidak ada hubungan. Dia membelamu berulang kali di depan umum. Apa kau pikir aku buta? Xian King. Kau dan pria liar itu. Keduanya layak mendapatkan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mu Guicheng. Jika saja kau melepaskannya, aku akan melakukan apapun. Karena kau begitu tidak sudi dikaitkan denganku, maka aku bersikeras menjadikanmu pemuas ranjangku. Jadilah wanita simpananku, maka aku akan melepaskannya. Kau tidak mau. Kalau begitu pergilah dari hadapanku. Aku terima. Mu Guicheng. Aku setuju. Bagaimana cara menjadi wanita simpanan? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Kau seharusnya sudah sangat ahli. Jadi jangan menatapku dengan tatapan mematikan itu. The film was translated and Cara melayani narrated seorang by pelindung M. akun Media. tidak perlu mengajarimu kan? Apakah kau masih ingin membantu Fu Xinian? Guicheng. Apa yang kau lakukan? Su Yao. Mengapa kau di sini? Guicheng. Apakah itu karena kau masih tidak bisa melupakan Kak Xianqing? Bagaimanapun juga, kalian hampir menikah sebelumnya. Jika tidak, aku bisa pergi. Anggap saja bahwa kita berjodoh tapi tidak ditakdirkan bersama. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku menyuruhmu pergi karena dia? Menahannya di sini hanya karena aku khawatir dia akan pergi keluar dan diam-diam bermain-main dengan pria lain dan memengaruhi citraku. Mulai sekarang dia hanyalah seorang sekretaris di perusahaan. Begitukah? Kalau begitu Kak Xianqing, tidak perlu lagi pergi ke tempat hiburan untuk menjual senyuman. Sialan, jika aku tidak datang tepat waktu, Xianqing jalang itu pasti sudah berhasil lagi. Tapi, kenapa Guicheng membiarkan jalang ini tetap di sisinya?
Munafik. Xian Qing, beraninya kau bicara seperti itu pada Zhu Yao. Sadarilah posisimu. Apa statusku? Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Aku tidak perlu mengajarimu kan? Mu Guiqing. Apakah kau benar-benar begitu peduli dengan perasaannya? Mo Guiseng. Kak Xianqing baru saja bicara denganku beberapa kali. Kenapa kau begitu gugup? Tidak sama sekali. Aku hanya khawatir kata-katanya akan mengotori telingamu. King El, kemana kamu pergi? Mengapa kamu tidak menjawab telepon? Kamu tahu aku sangat mengkhawatirkanmu. Dan, mengapa kamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun menyerahkan surat pengunduran dirimu? Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, CLFU. Aku sudah keluar dari grup Fu. Aku harap Anda tidak akan menggangguku lagi di masa depan. King El, katakan padaku, apakah Mu Guicheng mengancammu lagi? Tidak. Hanya saja perusahaannya tidak cocok untukku. Terima kasih telah memberiku pekerjaan. Bajingan ini. Kehebatan macam apa yang mengancam seorang wanita? Fu Xingyan, lepaskan aku. Xian Qing, kau benar-benar keterlaluan. Jika aku tidak mengawasimu sejenak, kau lari keluar untuk menemui kekasih lamamu. Ada apa? Apakah aku mengganggu kalian berdua? Pasangan bernasib buruk ini saat kalian sedang mengeluh. Tidak seperti itu. Jangan lupakan statusmu sendiri. Jika kau terus terlibat dengannya, aku akan membuatnya menghilang selamanya. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. CLFU. Aku sudah keluar dari grup Fu. Bagi Anda sebagai mantan atasan saya, datang ke perusahaan baru saya dan membuat masalah, memang tidak pantas. Terlebih lagi hal itu akan membuat saya merasa tertekan. King El, Apakah CUFU tidak mengerti bahasa manusia? Jika kau terus melecehkannya, aku akan memanggil keamanan. Mu Guicheng, apakah kamu masih seorang pria? Jika kamu punya masalah hadapi aku, pria macam apa yang menindas King El? Apakah aku seorang pria atau bukan? Xian Qing tahu betul. CLFU. Anda sebaiknya pergi. Berhenti. Mu Guiqing, aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Apalagi yang kau inginkan. Sepertinya kau benar-benar telah melupakan statusmu. Aku akan memenuhi apa yang kujanjikan padamu. Tapi Mu Guiqing ini masalah di antara kita. Dan tidak ada hubungannya dengan Fu Xingyan. Baiklah. Kalau begitu bersumpahlah bahwa kau tidak akan pernah menemuinya lagi. Bagaimana? Kau enggan? Lalu tentang grup Fu yang diakuisisi oleh grupmu, kau juga tidak peduli tentang itu. Aku bersumpah. Aku tidak akan menemui CLFU lagi mulai sekarang. King El, The film was translated and narrated by M Media. CLFU. Lihatlah baik-baik. Dia milikku. Jauhi dia mulai sekarang. Sebaiknya kau tepati janjimu. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin. Apakah grup Fu akan berubah menjadi grupmu? Baiklah. Hentikan mobilnya. Keluar. Saat kau sudah menenangkan emosimu, saat itulah kau datang menemuiku. Baik. Dokumen-dokumen ini perlu disaring dan diatur. Dokumen itu dibutuhkan besok pagi. Sampai jumpa. Jika kau bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan kecil ini dengan baik, apalagi yang bisa kau lakukan? Xiaomu, jika Anda sudah selesai hari ini silakan pulang lebih awal. Jangan ganggu pekerjaanku. Bekerja saat terluka. Jika orang lain tahu, mereka mungkin mengira grup Muku menganiaya karyawannya. Apakah dia mengkhawatirkanku? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin kau menghambat kemajuan seluruh proyek kita. Xiaomu, harap tenang saja. Aku The sama film sekali was tidak punya niat translated apapun and terhadap narrated Xiaomu. by M Media. Rubah betina. Yang dia tahu hanyalah cara menggoda pria. Jika aku membiarkan mereka terus seperti ini, bagaimana aku bisa menikah dengan keluargamu? King El, saya akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Kita bisa pergi bekerja bersama, dan pulang ke rumah bersama. Saat kita punya anak nanti, saya bisa meminta ibu saya untuk menjaga mereka untuk kita. Guicheng, lihat, saudari Xianqing sangat populer. Semua orang menyukainya kemanapun dia pergi. Xin Zuyao, apakah kau yang mengatur ini? Kakak Xianqing, seseorang menyatakan cintanya padamu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Apakah ada kebetulan seperti itu? Aku bahkan tidak mengenalnya. Kebetulan, aku rasa kau merasa bersalah. Kau sendiri yang menggoda pria itu. Dan sekarang kau menjebak Su Yao.
Xian King, aku mempekerjakanmu untuk datang ke perusahaan untuk bekerja. Apakah kau begitu putus asa menginginkan seorang pria? Mu Guiqing, apakah kau tidak mampu memahami bahasa manusia? Aku baru seminggu di perusahaan ini. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kau berbohong, Xian King. Kamulah yang pertama kali mengatakan, kamu menyukaiku. Dan kamu terus merayuku saat kita mengobrol. Kamu bahkan bilang ingin mengandung anak-anakku. CEO-mu lihat, catatan obrolannya masih ada di sini. Dia yang menambahkan, saya lebih dulu. Mengatakan bahwa dia kesepian. Saya melihat bahwa dia memiliki penampilan dan tubuh yang bagus. Itulah sebabnya saya menyatakan perasaan saya kepadanya. Xian King, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak mengirim ini. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu. Kakak Xian Qing, cinta antara pria dan wanita adalah hal yang lumrah. Tapi kau tidak mau mengakuinya. Dan kau bahkan mengirim pesan yang begitu eksplisit. Guiqing, peraturan perusahaan melarang asmara di kantor. Kakak Xian Qing melanggar aturan. Dia tidak seharusnya tetap berada di perusahaan. Mengapa kita tidak mengirimnya ke tempat temanku? Dengan begitu orang-orang tidak akan bergosip di belakang kita. Xin Zuyao, kau menjebakku hanya untuk mengusirku dari perusahaan. Guiqing, lihat, kakak Xian Qing selalu bilang aku menjebaknya. Dia sendiri jelas-jelas tertangkap basah. Beraninya kau menuduh Zuyao dengan salah. Xian King, kau benar-benar tidak bisa diperbaiki. Mu Guiqing, ini adalah perusahaan. Jangan bertindak gegabah. Jadi kau tahu ini adalah perusahaan. Kau benar-benar berani terlibat dengan orang lain. Sekarang setelah kau ketahuan kau mundur. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Kaulah yang tidak percaya padaku. Mu Guiqing, bisakah kau mempercayaiku sekali saja? Dengan bukti sejelas itu, bagaimana aku bisa percaya padamu? Xian King, daripada menggoda orang lain, mengapa kau tidak menggodaku saja? Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Ini membuatku marah. Bahkan ini pun tidak bisa mengusir orang jahat itu Xian Qing, Mo Guiseng. Dan kau masih bilang dia tidak peduli padanya. Masuklah. Aku tidak pernah berpartisipasi dalam proyek perusahaan manapun. Mengapa untuk konferensi penawaran ini, aku secara khusus diminta untuk hadir? Guiqing, kakak Xian Qing belajar dengan sangat cepat. Dia baru saja datang ke perusahaan beberapa hari yang lalu. Dan para magang sudah berkumpul di sekelilingnya untuk meminta saran. Kali ini konferensi penawaran perusahaan kita akan berlangsung selama 2 atau 3 hari. Dengan kakak Xian Qing tetap tinggal untuk menjaga perusahaan. Membiarkannya tetap di perusahaan. Bukankah itu hanya akan menguntungkannya? Kau tidak mau pergi. Apakah karena kau ingin memanfaatkan ketidakhadiranku di perusahaan untuk mencari pria berikutnya begitu? Baiklah, aku akan pergi. Karena CEO-mu telah memberiku kesempatan untuk belajar ini. Bagaimana mungkin aku begitu tidak tahu berterima kasih? Selamat kepada grup Fu karena telah memenangkan tender. Itu sungguh aneh. Harga yang ditawarkan Fu Xinian, bagaimana bisa tepat mendarat di harga penawaran minimum kita? Mungkinkah proposal itu bocor? Aku ingat saat itu. Harga yang diberikan Fu Xinian bukanlah jumlah ini. Itu jelas diubah kemudian. Namun untuk proyek perusahaan ini, semua yang terlibat adalah karyawan veteran. Hanya Xin Zuyao. Kau meminta Mu Guiqing untuk membawaku ke konferensi penawaran. Jadi ini yang kau tunggu-tunggu? Kakak Xian Qing, aku hanya merasa proses penawaran ini terlalu kebetulan. Dan kau memiliki hubungan yang sangat baik dengan CEO Fu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Zuyao tidak mengatakan apa-apa. Apakah kau perlu mengincarnya seperti ini? Atau kau menghentikannya berbicara? Karena kau merasa bersalah. Mu Guiqing, sejak saat kau memilih untuk berpihak pada Shen Zuyao, kau sudah berhenti mempercayaiku. Mengapa repot-repot bertanya padaku? Lagi pula kau tidak pernah mempercayaiku. Mengandalkan wanita. Kau benar-benar mengesankan. JL-mu tuduhan ini begitu saja keluar dari mulutmu. Label macam apa yang akan kamu sematkan padaku kali ini? CEO Fu berani berbuat tapi tak berani mengaku. Jika No Nation tidak membocorkan informasi perusahaan kepada Anda, bagaimana mungkin Anda bisa memenangkan penawaran itu? Kamu sendiri tidak memiliki kemampuan. Apakah kamu masih harus menyalahkan seorang wanita? CEO Fu, hubungan Anda dengan kakak Xian Qing tidak biasa. Dan proposal penawaran ini sangat mirip dengan milik grupmu. Sulit untuk tidak merasa curiga. Tapi harga dasar untuk penawaran ini, sepertinya kamulah yang mengungkapkannya kepadaku. Sekarang kamu di sini berteriak maling padahal kamulah pencurinya. Menjebak King R. Penawaran untuk zona pengembangan pinggiran selatan. Aku sudah memberitahumu harga cadangan grupmu. Dan kemudian kau bekerja sama denganku untuk bersandiwara. Fu Xinian ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Guiqing, bukan aku. Sudah cukup King R. CEO-mu. Jika kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, tidak heran penawarannya gagal. Tunggu sebentar.
Sebelum The mata-matanya film was ditemukan, translated tidak ada yang and diizinkan pergi. narrated by Apakah M kita perlu Media. mencari mata-matanya? Bukankah dia berdiri tepat di sini? Xie Ilfu, aku tahu hubunganmu dengan Kak Xianqing tidak biasa. Kau ingin membantunya membersihkan namanya. Tapi kau tidak bisa menuduhku sembarangan. Kau menemukan penolong yang baik. Sayangnya kau salah perhitungan. Mengarang beberapa kalimat entah dari mana untuk menjebak Su Yao. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai itu? Jangan khawatir. Aku pasti akan mengungkap mata-matanya. Mu Guiqing, kau bisa sepenuhnya mempercayai Shen Suyao. Namun kau menolak untuk mempercayaiku sedikit pun. Apakah kau begitu menyukainya? Kau belum pergi juga. Aku minta maaf karena telah melibatkan si Elfu tanpa sengaja. Si Elfu tolong, segera pergi, agar kau tidak digigit anjing. Kaulah yang mengatakannya saat itu. Shen Qing 3 tahun yang lalu, demi bisa bersama Mo Guiseng, menolak pertunangan denganmu. Kau ingin membalas dendam. Hari ini adalah kesempatan sempurna untuk mengirim Shen Qing kembali ke penjara. Apa maksudmu dengan itu? Urusanku bukan urusanmu untuk dikritik. Shen Zuya, kesepakatan di antara kita dibatalkan. Aku tidak akan membantumu menciptakan peluang lagi. Untuk mencelakai Shen Qin, kamu sendirian sekarang. Baiklah, kau membuangku setelah urusanmu selesaikan. Jangan lupa bahwa informasi itu kuberikan. Apa saja yang kau dengar? Tidak hanya aku mendengarnya. Aku juga merekamnya. Xin Zuyao, hari-hari baikmu sudah berakhir. Gui Cheng tidak akan mempercayaimu. Buktinya meyakinkan. Mengapa dia tidak akan mempercayainya? Bukti. Dari mana asal bukti ini? Kau memalsukan semuanya. Lepaskan. Gui Cheng datang dan selamatkan aku. Su Yao. Xian Qing. Hanya karena Su Yao mencurigaimu, karena membocorkan rahasia perusahaan, kau mencoba mendorongnya ke bawah tangga. Aku membocorkannya. Rahasia proyek. Jelas Shen Zuiyao yang membocorkannya. Untuk menghancurkan bukti. Dia sengaja melakukan sandiwara ini. Bukti. Ya, bukti. Aku punya rekaman. Gui Cheng, Kak Xianqing. Hanya karena aku mencurigainya membocorkan rahasia perusahaan. Dia mendorongku ke bawah tangga, dan sekarang dia membuat tuduhan balik yang palsu. Gui Cheng, kau harus menemukan buktinya. Jika tidak aku, kau masih berpura-pura. Apakah ini bukti yang kau sebutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Xin Zuyao, apakah itu kau? Kau menghancurkan rekamannya. Cukup. Aku akan menyelidiki masalah mata-mata itu. Lelucon ini berakhir di sini. Xian Qing, mengenai pembocoran rahasia. Sebaiknya itu tidak ada hubungannya denganmu. Mu Guiqing, cepat atau lambat aku akan menemukan. Aku masih bekerja. Kau memanggilku ke sini secara paksa. Apa maksud dari semua ini? Kau mencelakaiku saat itu membuatku terbaring di rumah sakit begitu lama. Bukankah seharusnya kau berlutut dan meminta maaf kepadaku? Bukan aku yang mendorongmu saat itu. Itu adalah Shen Zuyao. Dia sengaja menjulurkan kakinya untuk menjegalmu. Masih tidak menyesal. Bahkan hari ini kau masih di The sini film was berdebat denganku. translated Tidak, and itu bukan aku. narrated by M Media. Diam. Jika aku bilang itu kau, maka itu memang kau. Kau ingin mencelakaiku. Untuk membalas dendam orang tuamu. Shen Qing. Siasat kecilmu ini. Jangan mengira bahwa aku wanita tua ini tidak bisa melihat menembusnya. Apa maksudmu? Jika aku bilang itu, maka itu aku. Untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Aku menderita di penjara selama 3 tahun. Dan aku bahkan kehilangan. Diam. Shen Qing, aku memanggilmu ke sini hari ini. Bukan untuk menyelesaikan masalah lama denganmu. Aku memberitahumu sekarang segera. Keluarlah dari perusahaan Guiqing sekarang juga. Jika kau tidak keluar, nasibmu akan sama seperti ayahmu. Jika ayahmu dulu lebih bijaksana dan berinvestasi di grupmu, dia tidak akan berakhir. Tiba-tiba menderita infark cerebral dan menemui ajal yang mengerikan. Ayahku, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana tepatnya ayahku meninggal? Aku tidak tahu apa-apa. Lepaskan aku. Ayahku tidak membunuh pamanmu kan? Apakah ada kebenaran tersembunyi lainnya di balik masalah ini? Ayahku tidak akan mencelakai siapapun. Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Apa kau gila? Apa kau ingin mencekiku sekarang? Ibu. Anakku. Wanita sialan ini tiba-tiba menerobos masuk dan mencoba memeras aku dan melontarkan hinaan kepadaku.
Dia mencoba mencekiku. Syukurlah kau sudah kembali. Xian Qing. Mengapa kau berbuat kasar pada ibuku? Bibi. Ayahku tidak membunuh pamanmu saat itu. Kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau sudah benar-benar gila. Lalu apa maksudmu saat kau bilang dia tidak bijaksana? Barusan, beritahu aku, putraku. Kepalaku sangat pusing. Kepalaku mungkin terbentur tadi. Apakah kau akan menyerangnya tepat di depanku? Bukankah kau sudah cukup lama di penjara? Percaya atau tidak, aku akan memastikan kau tidak pernah keluar sampai kau mati. Aku tidak mendorongnya. Kau terus mengatakan bahwa ayahku menolak memberikan uang kepada pamanmu. Bahwa ayahku mengungkapkan keberadaan pamanmu, yang menyebabkan dia dipaksa ke atap oleh para penagih utang. Tapi ayahku tidak akan mencelakai siapapun. Ayahmu sudah mati, dan kau masih mencoba memanfaatkannya. Aku rasa kau benar-benar sudah gila. Kau perlu tenang. Xian Qing, melibatkan dirimu dengan keluargamu kami tidak akan membawa kebaikan bagimu. Aku akan mengirimmu ke luar negeri dan memberimu sejumlah uang. Mulailah hidup baru. Aku tidak akan pergi, gadis sialan. Aku dengan baik hati menawarkan untuk mengirimmu pergi. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau begitu ingin mengusirku. Apakah kau merasa bersalah? Apakah kau takut aku akan terus menyelidiki dan menemukan kebenaran tentang kecelakaan pamanmu? Alasan yang sebenarnya. Diam. Ayah Gui Cheng dibunuh oleh ayahmu. Jangan berani-berani mencoba menyalahkan aku lagi. Ibu, apa yang kau lakukan? Xian Qing, apakah kau baik-baik saja? Mo Gui Sheng, ayahmu dibunuh oleh ayahnya. Putri seorang pembunuh. Jika dia mati, biarlah dia mati. Mengapa kau begitu gugup? Apakah kau lupa betapa sulitnya keadaan bagi kita saat ayahmu meninggal? Apakah kau masih punya hati nurani? Ibu, Xian Qing tidak akan mengungkit masa lalu lagi. Namun dia terus bersikeras untuk menyelidiki. Ayahku tidak dibunuh oleh ayahnya, benar kan? Apakah kau masih punya hati nurani? Kau malah membela wanita keji ini. Apakah kau lupa bahwa ayahmu meninggal? Dan betapa sulitnya keadaan bagi kita setelahnya? Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Cieomu, mengenai beberapa hari ini, tolong jangan biarkan Nona Shan terkena air. Saya akan kembali untuk mengganti perban dalam 3 hari. Siapa yang menyuruhmu menyebut ayahku di depan ibuku? Bukankah kau memprovokasinya? Kau adalah putranya. Tentu saja kau akan melindunginya. Tapi dia mencoba membunuhku. Itu juga sebuah fakta. Dia hanya tidak sengaja mendorongmu. The film was Itu tidak translated disengaja. and Mu Gui narrated Ching, by M Media. aku hampir mati. Jangan khawatir. Aku tidak berniat mempermasalahkan ini. Namun, aku punya satu permintaan. Shen Zuyao, kau terkait erat dengan masalah Shen Go. Jika sesuatu benar-benar salah, kau juga tidak akan bisa melarikan diri. Bibi, jangan terlalu gugup. Setiap kali masalah ini disebutkan. Jika Shen Qing mengetahuinya, bukankah itu akan menjadi lebih merepotkan? Aku tidak butuh kau menceramahiku. Apakah kau mengancamku? Bagaimana mungkin aku punya hak untuk mengancammu? Aku memohon padamu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kembali ke perusahaan. Kau sudah menjadi karyawan perusahaan. Tidak ada yang menghentikanmu untuk kembali. King Er, kamu begitu cemas mencariku. Apakah ada yang salah? Apakah kamu butuh bantuanku? Elfu, ada sesuatu yang mungkin sangat aku butuhkan bantuanmu. Shen Qing, aku tidak perlu mengotori tanganku. Orang lain menginginkanmu mati. Apakah Shen Qing benar-benar sedang menyelidiki kejadian tahun itu? Dia tidak hanya sedang menyelidiki. Dia sudah mendapatkan beberapa hal. Aku sendiri melihatnya bertemu dengan Fu Xinian. Dia mungkin ingin mempublikasikan hal-hal itu. Mustahil. Sudah begitu lama sejak hal itu terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan apapun? Bibi, jangan lupa. Shen Qing sekarang bekerja sebagai sekretaris di samping Gui Sheng. Semua dokumen perusahaan itu, dia bisa mengakses semuanya. Baiklah. Kau mencari matimu sendiri. Jangan salahkan aku.
Fusinian. King L, aku menemukan beberapa hal dalam penyelidikanku yang dapat membuktikan bahwa Paman Shen tidak bersalah. Benarkah? Aku akan datang sekarang juga. Terima kasih. Dengan informasi ini, ketidakadilan yang dialami The ayahku film was akhirnya bisa translated dibersihkan. and narrated Gadis by bodoh, Media. mengapa kamu begitu sopan padaku? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke grupmu. King L, Kematian pamanmu tidak disebabkan semata-mata oleh ayahku. Xian King. Kau dan Fusinian berselingkuh dan mengalami kecelakaan mobil. Apakah kau menggunakan alasan ini untuk mengelabuiku? Berselingkuh. Fusinian mencariku untuk memberiku bukti. Saat pamanmu mengalami kecelakaan dulu, itu bukan disebabkan oleh ayahku. Aku punya bukti, Kak Xianqing. Saat Fusinian dan kau diselamatkan, kalian masih saling berpelukan. Sopir yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu mengatakan, itu karena rem blong, sehingga dia menabrakmu. Dan mereka juga melihat bahwa pakaian kalian berdua berantakan. Kak Xianqing, katakan padaku, mengapa kau begitu terburu-buru? Kau bahkan tidak bisa menunggu di dalam mobil. Setidaknya kau harus memesan kamar hotel. Mu Guiqing, dengarkan penjelasanku. Fusinian dan aku tidak punya hubungan apa-apa. Kak Xianqing, Fusinian, hidup atau matinya masih belum diketahui saat ini. Apakah kau begitu ingin menjauhkan diri darinya? Kasihan Xiaomu cintanya begitu dalam. Xin Zuyao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Xian King. Bagaimana kau meyakinkanku? Kau bilang kau tidak akan berhubungan dengannya lagi. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan melakukan apa-apa? Jadi kau terus menantang batas kesabaranku. Aku... Dia bahkan tidak mati karena itu. Nyawanya benar-benar tangguh. Dia tidak hanya terbangun. Dia bahkan memberitahu Guicheng sesuatu. Dia menemukan buktinya. Untungnya, aku menghancurkan tepat waktu. Bukti itu. Kau sebaik itu. Kurasa kau tahu. Guicheng dan aku sudah bersama begitu lama. Kita berdua. Seharusnya menikah sekarang bukan? Baiklah. Masalah besar itu Xianqing. Kapan kau akan menyelesaikannya? Saat itulah kalian berdua akan menikah. Jika tidak, bahkan jika kau menikah dengan Guicheng, aku akan mencari cara untuk membuatmu bercerai. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Xianqing menghilang sepenuhnya. Guicheng, bukankah Kak Xianqing ada di rumah sakit? Kenapa kau membawanya kembali? Dia tidak kehilangan lengan atau kaki. Apakah dia harus tetap di rumah sakit? Kau sedang tidak sehat. Istirahatlah lebih awal. Guicheng, kau membawa Kak Xianqing kembali kemarin dan menguncinya di kamar. Apa terjadi sesuatu padanya? Dia melakukannya secara sukarela. Apakah kau di sini untuk sesuatu? Guicheng, aku baru saja melihat bahwa kau terlalu lelah belakangan ini. Ini sup yang kubuatkan untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Kau sedang tidak sehat. Di masa depan hal-hal seperti ini, serahkan saja pada Koki. Guicheng, supnya harus diminum selagi panas. Aku masih punya pekerjaan. Kau harus pergi istirahat dulu. Xianqing, baguslah kau ada di rumah. Kau bisa menyaksikan bagaimana tepatnya aku mengambil priamu untuk diriku sendiri.
Gui Cheng, Kenapa kau di sini lagi? apakah kau merasa tidak enak badan? Biarkan aku membantumu. Zuyao, aku merasa tidak enak badan sekarang. Tolong pergi dulu. Kenapa kau tidak mau menyentuhku? Tidakkah kau mencintaiku? Gui Cheng, King El. Aku merasa sangat buruk. Mu Gui Cheng, mengapa kau tidak pergi mencari Shen Zuyao? Untuk apa kau lari ke sini mencariku? Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jika Anda menyentuh Shen Zuyao, kau tidak boleh menyentuhku, aku merasa jijik. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak pernah menyentuh Shen Zuyao. Mempercayai kata-katamu. Babi pun bisa memanjat pohon. Kau makhluk tidak berguna. Bukankah kau bilang kau akan menyingkirkan wanita jalang Shenqing itu? Bagaimana bisa kau membiarkan Gui Cheng membawanya kembali? Shenqing punya banyak trik. Mana ku tahu kalau Gui Cheng akan begitu mempedulikannya lagi belakangan ini. Bibi, jika Bibi tidak menangani Shenqing, bahaya tersembunyi ini akan menjadi bahkan lebih besar bagi Bibi, bukan? Tidak. Dia harus mati. Bibi bagi Gui Cheng. Orang yang paling dia pedulikan adalah Bibi. Apakah Bibi masih ingat saat Bibi terluka terakhir kali? Bukankah dia menjebloskan Shenqing ke penjara? Jika Bibi katakan masalah ini akan terjadi lagi, Shenqing dia. Kau tidak berguna. Aku masih harus menanganinya sendiri. Sepertinya pernikahanmu dengan Gui Cheng tidak diperlukan lagi sekarang. Cepat, Enya. Dasar nenek tua sialan. Cepat atau lambat aku akan merobek topeng kemunafikanmu itu. Kau benar-benar kecoa yang tidak bisa mati. Sangat menjengkelkan. Apakah kecelakaan mobil itu disebabkan olehmu? Kili, kau akan menerima pembalasan atas hal ini. Pembalasan. Pada saat aku menerima pembalasan, kau sudah akan mati. Ibu, Kau orang yang keji. Dia mendorongku ke dalam air. Kau orang yang keji. Gui Cheng, dia mencoba membunuhku. Dia tidak puas karena aku tidak mati 3 tahun yang lalu. Aku panggilkan polisi untukku. Aku ingin dia membusuk di penjara. Aku tidak mendorongnya. Dia melompat sendiri. Xian King. Kau pikir kau benar-benar sudah gila? Apakah aku bahkan memukul kepalamu dengan keras tadi malam? Fitnah yang begitu nyata, tidak bisakah kau membedakannya? Untungnya, aku punya rekaman. Kau orang yang keji. Kau benar-benar berani merekam secara diam-diam. Apa yang kau lakukan? Mengapa? Dia adalah ibuku. Dia ibumu, jadi kau melindunginya. Shen Zuyao adalah orang yang kau cintai, jadi kau melindunginya. Lalu bagaimana denganku? Apakah aku pantas ditindas? Apakah aku pantas disakiti? Seseorang. Bawa Nona Xian ke bawah untuk beristirahat dengan benar. Mu Gui Cheng, aku membencimu. Kau seharusnya mengusirnya saja. Mengapa kau memelihara pembawa sial ini di rumah? Malapetaka. Kaulah yang menjebaknya terlebih dahulu. Siapa yang telah dia celakai? Kau membelanya. Mo Gui Sheng, demi seorang wanita, kau benar-benar memperlakukan ibumu seperti ini. Apakah kau masih punya hati nurani? Ayahmu meninggal dan meninggalkan segalanya. Aku membesarkanmu. Namun kau memperlakukanku seperti ini. Jadi mengapa sebenarnya ayahku bunuh diri? Bunuh diri apa? Ayahmu dibunuh oleh Shen Guo. Jika Shen Guo meminjamkan uang kepada kita, bagaimana mungkin ayahmu melompat dari gedung? Lalu mengapa Shen King
tiba-tiba menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Mengapa kau berulang kali mencoba menjebaknya? Ibu, katakan yang sebenarnya padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. The film was translated and Itu Zhu Yao. narrated by M Media. Zhu Yao, dia memberitahuku sambil menangis bahwa Shen-Qing merundungnya. Gui Cheng, cepat masuk. Aku datang karena ingin bertanya. Apa yang kau katakan pada ibuku? Gui Cheng, aku hanya terlalu peduli padamu. Itulah sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk mengeluh beberapa patah kata kepada Bibi. Apa terjadi sesuatu? Apakah itu hanya keluhan? Ya. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya bertanya padamu. Wanita tua sialan itu, apakah dia mengatakan sesuatu lagi yang seharusnya tidak dia katakan? CEU masalah dari waktu itu telah diselidiki secara menyeluruh. Orang yang membocorkan data proyek adalah... Katakan, Itu adalah Nona Shen Zhuya. pergi selidiki grup Shen dan grup Mo. Kerjasama dari saat itu. Selidiki secara pribadi. Ya, Siapa itu? Lihat jalanmu. Maaf, ternyata ini asisten Lee. Aku tidak melihat dengan jelas saat berjalan. Apakah Anda baik-baik saja? saya tidak apa-apa. Nona Shen, saya ada urusan lain jadi saya akan pergi dulu. Bagaimana Mu Guiseng bisa melacaknya kembali padaku? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya terus menyelidiki. Mu Guiseng, lepaskan aku. Aku akan memanggil polisi. Xian Qing, kau tetaplah di sini dengan patuh. Jika tidak aku, Atau apa? Menjarakanku atau membunuhku? Kau hanyalah seorang penakut. Buktinya ada tepat di depanmu. Tapi kau bahkan tidak punya keberanian untuk membukanya. Kenapa? Apakah kau takut bahwa milik ibumu sendiri? Topeng kemunafikan akan terbongkar. aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu penjelasan. Tapi sebelum itu, kau tidak diizinkan pergi kemanapun. Xin Zuyao. Apa yang kau lakukan itu ilegal. Lepaskan aku. Ilegal. Shen Qing, kau masih sangat naif. Itu benar. Jika kau tidak begitu naif, bagaimana bisa kau begitu mudah dimanipulasi olehku? Xin Zuyao. Ayahku saat itu meninggal mendadak di rumah sakit. Kau ada di baliknya, bukan? Kau ingin balas dendam. Dengan otakmu itu bermimpilah. Saat itu, Mo Guicheng hanya ingin sedikit memberi pelajaran pada keluarga Shen. Aku tidak menyangka kau begitu bodoh, hingga memaksanya datang ke pintumu. Benar, aku lupa memberitahumu. Bayi di rahimku sama sekali bukan anaknya. Saat ayahmu meninggal dulu, itu benar-benar spektakuler. Aku menyuruh seseorang mencabut tabung oksigennya. Dia sangat kesakitan hingga tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Baru kemudian saat aku memiliki seseorang, dorong ibumu dari gedung itu. Hingga kebisingannya yang tak henti-henti itu akhirnya berhenti. Xin Zuyao, kau binatang. Jika ayahku tidak menyelamatkanmu saat itu, kau pasti sudah lama dijual oleh ibu kandungmu ke pegunungan. Keluarga Shen sangat kaya. Namun kau hanya memberiku beberapa ribu yuan sebulan. Kau makan dengan baik dan menggunakan barang-barang bagus, hanya karena kau memiliki latar belakang yang baik. Aku layak diinjak-injak di dalam lumpur, agar tidak pernah bangkit lagi. Xin Zuyao, semoga kau mati dengan mengenaskan. Aku mati dengan mengenaskan. Orang yang akan mati dengan mengenaskan adalah Kau Shen Qing. Narrated by M Media. Begitu kau mati, hidupku bisa kembali ke jalur yang benar.
Xin Zuyao, Mu Guicheng tidak akan pernah menikahimu. Wanita sekejam dirimu. Cepat atau lambat akan menerima balasannya. Kebenaran akan terungkap. Kebenaran. Akulah kebenarannya. Dan kau hanya akan menjadi orang yang tewas dalam berita kebakaran. King Er. Shen Zuyao hentikan. Fu Xinian, kau bodoh. Jika kau tidak menunda-nunda, Shen Qing pasti sudah lama mati. Sekarang aku akan membuat kalian berdua mati bersamanya. Apa maksudmu? King Er. Maafkan aku. Aku keceplosan. Memalukan sekali. Shen Qing dasar bodoh. Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah kekasih masa kecilmu dan tunanganmu? Jika bukan karena dia, diam-diam berada di sisimu, Mo Guiseng tidak akan mengira kau adalah wanita murahan dan mempermalukanmu dengan begitu mudah. Apakah yang dia katakan itu benar? Sejak hari aku dibebaskan dari penjara, kau mulai mengawasiku. Bukankah begitu? King Er. Maafkan aku. Tapi saat ini, jangan bicarakan ini dulu. Shen Zuyao. Mu Guicheng sudah melacakmu. Jika kau menyerah sekarang, aku bisa menjamin. Aku bisa mengirimmu pergi dari sini dengan aman. Oke. Kau pikir aku bodoh? Jika aku membiarkannya pergi, maka aku akan mati. Fu Xinian, jangan mendekat. Jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Aku tidak akan mendekat. Jangan gegabah. Shen Zuyao, Anda harus tahu bahwa Mu Guicheng sudah dalam perjalanan. Jika dia tiba, kau pasti akan mati. Jika kau mempertimbangkan sekarang untuk melepaskan Tu dan King Er, aku bisa menjamin. Aku bisa mengirimmu pergi dari sini dengan aman. Oke. Kau pikir aku bodoh? Aku melepaskan Shen Qing. Dia menghancurkanku seperti ini. Dan masih ingin menjebloskanku ke penjara. Bermimpilah. Tidak. Lepaskan aku. Minggir. Bunuh saja aku. Xin Zuyao. Bukankah kau sangat membenciku? Bunuh saja aku. Bunuh aku. Kau pikir aku tidak berani? Gunung ini sunyi dan tak berpenghuni. Jika aku mendorongmu ke bawah, akankah kau hancur berkeping-keping? Jangan mendekat. Shen Zuyao, lepaskan Shen Qing. Aku berjanji tidak akan menuntutmu. Mu Guicheng, kau pikir aku tidak tahu? Kau sudah menyuruh polisi menyelidikiku. Tunggu sampai aku keluar. Kau akan segera menyerahkanku ke polisi. Mu Guicheng, jangan dengarkan dia. Panggil polisi segera. Diam kau jalang. Jangan mendekat. Jika kau melangkah satu langkah saja ke depan, aku akan membuat lubang lagi pada dirinya. Shen Zuyao, jangan gelisah. Aku tidak akan mendekat. Membunuh Shen tidak ada artinya bagimu. Bagaimana kalau begini? Kau lepaskan dia. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Bukankah kau yang paling membencinya? Kalau begitu aku akan membantumu membunuhnya. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Mu Guicheng, tindakanmu sudah memberitahuku. Kau sudah jatuh cinta pada jalang ini. Maka aku tentu tidak bisa membiarkanmu mendapatkan keinginanmu. The film Bangun. was translated and narrated by M Media. CEO-mu. Tim SAE telah melakukan pencarian sepanjang malam. Nona Shen, saya khawatir dia. Dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Terus Kari. Jika dia hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Ya,
orangnya sudah pergi. CEO-mu pasti sedang memainkan kartu kasih sayang yang mendalam sekarang. Benar-benar konyol. Aku menyesali apa yang kulakukan saat itu. Bagaimana denganmu? Saat kau bekerja sama dengan Shen Zuyao, apa yang kau pikirkan? Ini adalah keinginan terbesar King Air. Keinginan terbesar. Mengapa kau terburu-buru dengan panik? Siapa yang memberikan ini padamu? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Bagaimana sebenarnya ayahku meninggal? Aku adalah ibumu. Kau tidak percaya padaku. Kau percaya rumor buatan di luar sana. Ayahmu saat itu, tentu saja karena pendanaannya gagal. Dan dia melompat dari gedung karena putus asa. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Gui Cheng, kau benar-benar tidak boleh percaya apa yang tertulis di atas. Setelah ayahmu meninggal, betapa sulitnya bagi kita berdua. Apa alasan yang kumiliki untuk mencelakainya? Alasan. Kau berselingkuh. Dan ayahku memergokimu, bukankah itu termasuk alasan? Mo Gui Sheng, sayapmu sudah kuat sekarang. Aku adalah ibumu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu padaku? Jika kau bukan ibuku, aku tidak akan berdiri di sini sekarang, menghadapimu. Kau bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Siapa yang bisa disalahkan jika ayahmu sendiri adalah seorang kegagalan? Aku juga mencoba membantunya. Siapa yang tahu? Dia akan tiba-tiba kembali. Cukup. Aku sudah mencarikan tempat tinggal lain untukmu. Pindahlah ke sana. Kau. Kami sudah mendapatkan hasilnya. Ya, Bicaralah. dulu kau dan Nona Shen Zuyao tidak melakukan hubungan seksual. Setelah Shen Zuyao putus dengan Anda, dia mulai berkencan dengan seorang pemilik klub. Anak itu adalah anaknya. Setelah itu Shen Zuyao datang mencari Anda. Shen Zuyao. Mo Gui Sheng, kau menyesal sekarang bukan? Shen Qing sudah mati. Tapi kenapa? Mengapa dia tidak mati lebih cepat? Dia tidak mati. Kau dilarang menyebut namanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tetap tidak akan bersamamu. Kasih sayang mendalam yang datang terlambat tidak ada gunanya. Kau membunuhnya. Dan anak di dalam rahimnya. Anak apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Kau masih belum tahu kan? Saat kau menjebloskannya ke penjara, dia sudah hamil. Aku menyuruh seseorang memberinya sambutan yang pantas. Seret dia ke kantor polisi. The film was translated and narrated by M Media. CEO-mu, pihak penjara mengirimkan rekaman video. Ini milik Nona Shen. Saya sudah mengirimkannya ke email Anda. Baik. King L. Mu Gui Qin, selamatkan aku. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? CEO-mu, apa yang kau lakukan? Fu Xinian. Mengapa King L bersamamu? Apa yang kau lakukan padanya? Mengapa dia tidak mengingatku? CEO-mu, kau terlalu ikut campur bukan? Kau dan King R sudah menjadi masa lalu. King R sekarang adalah tunanganku. Bajingan. Shen Zuyao, mengapa dia tidak menembakmu sampai mati? Xinian,
Apakah kau baik-baik saja? Haruskah aku memanggil ambulans? Tidak. Aku baik-baik saja, hanya sedikit sakit. Kenapa kau lagi? Apakah kau gila? Kau benar-benar mengikutiku sampai ke sini. King L. Aku Mu Guichen. Apakah kau benar-benar tidak mengenaliku? Siapa yang mau kenal orang gila sepertimu? Penjaga bawa dia keluar. Fu Xinian. Urusanku denganmu belum selesai mengenai masalah ini. Tunggu saja. King L. Aku akan kembali untukmu. Kenapa orang ini terasa begitu akrab bagiku? Tapi aku sama sekali tidak ingat padanya. Xinian. Apakah aku benar-benar mengenalnya? Kalian sudah saling kenal sebelumnya. Kupikir setelah itu, kalian tidak akan berurusan lagi. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya segera setelah aku pulang ke rumah. Lalu dendam macam apa yang kalian berdua miliki? Cara yang terlihat barusan. Aku hampir memanggil polisi. Dia, demi merebut grup share, dia sengaja mendekatimu dan menjebakmu yang menyebabkan pemenjaraanmu yang The tidak film adil. was Selain itu, translated dialah and yang menyebabkan narrated cedera by kakiku. M-Media. Apakah dia sudah tidak punya rasa malu lagi? Beraninya dia masih datang ke sini. Keji dan tidak tahu malu. Aku harus membuatnya membayar harganya. King R, kau harus mendengarkanku. Jangan menghadapinya secara langsung. Dia adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Aku khawatir kau akan terluka. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi aku pasti harus membalas dendam ini. King R, pikirkan tentangku. Pikirkan tentang Xiao Bao. Jika terjadi sesuatu padamu, kami semua akan patah hati. Kau selalu menggunakan anak itu untuk memanipulasiku. Aku tahu. Aku tidak akan aktif mencari masalah. Kenapa kau belum pergi juga? King L. Fu Xinian bukan orang seperti yang kau pikirkan. Dia hanyalah. Diam. Kau seorang pria dewasa. Menjelek-jelekan orang lain di belakang mereka. Apakah kau punya pembenaran? Aku tidak membohongimu. Fu Xinian. Dia bekerja sama dengan Shen Suyao. Mereka berdua telah bekerja sama selama ini. Yang satu sengaja mendekatiku. Orang yang menyita harta keluargaku dan orang yang menyelamatkanku. Dan tinggal bersamaku selama setahun. Menurutmu, siapa yang akan aku percayai? Mu Guiqing, ibumu melompat ke kolam sendiri. Kenapa kau tidak mau percaya padaku sekali saja? King L. Apakah kau juga merasa seperti ini sebelumnya? Lagi pula, kata-kata orang sepertimu tidak akan aku percayai. King L. Aku tahu semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak mencurigaimu. Aku seharusnya tidak menyakitimu. Sejak kau jatuh dari tebing, tidak ada satu hari pun aku tidak menyesalinya. Di mana kau tadi? Jika kau benar-benar merasa menyesal, maka kembalikan Gopshen kepadaku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Aku akan mengakuisisinya dengan harga asli. King L, kau tidak hilang ingatan kan? Kau masih ingat? Orang gila, lepaskan aku. Keamanan. Lepaskan. Ya, aku masih memiliki ingatanku. Tapi hanya kau. Aku sudah benar-benar lupa. Tolong mulai sekarang. Berhenti mengganggu hidupku. Terlepas dari kebencian di antara kita. Aku sudah memulai hidup baru. CEO-mu tolong berhenti menggangguku. Xiao Bao sudah dirawat di rumah sakit. Aku akan segera ke sana. Jadi Nona Shen sudah punya anak. Apakah itu milik Jie Fu? Tentu saja benar. Nona Shen ternyata sudah punya anak sekarang. Kau tidak seharusnya muncul di hadapan orang-orang yang tidak seharusnya kau temui, agar kau tidak memengaruhi orang lain. Berani sekali kamu. Apa? Tidak mengerti apa yang aku katakan. Itu benar. Otakmu punya age yang sama dengan babi. Beraninya kau menantangku. Awas. Awas, Siapa yang mengizinkanmu menyerang? Kamu. Aku membelamu. Aku tidak membutuhkannya. Selain itu aku tidak akrab denganmu. Jangan panggil aku seperti itu. Sedang bersandiwara. permisi tolong minggir. Terima kasih. King R. Apakah Xiao Bao mengganggumu tadi malam? Aku mengalami mimpi itu lagi.
King Er, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Pergi ke luar negeri. Oke. Xinian. Aku ingin mengambil kembali perusahaan Shen. Tidak. Jika itu grup Shen, saya akan mencari seseorang untuk membantu mengambilnya kembali. Mari kita pergi ke luar negeri dulu, oke? Tapi barang-barang ayah, aku ingin mengambilnya sendiri. Mu Guicheng tidak akan pernah mengubah caranya. Aku benar-benar tidak ingin kau menderita luka lagi. Apakah kau mengkhawatirkan King Er? Atau kau takut tinggal di sini lebih lama? Wajah aslimu akan terungkap. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Teruslah berpura-pura. The film was Ini adalah translated grup Fu. and Siapa yang narrated by membiarkanmu M masuk? Media. Mungkinkah Xiaomu juga ingin mengakuisisi grup Fu? King Er. Aku hanya tidak ingin kau ditipu olehnya. Sebenarnya, saat dia pertama kali mendekatimu, dia memiliki motif yang nyata. Dia Di mana kamu memukulnya? CEU-mu terlihat seperti sekarang. King Er sepertinya lebih peduli padaku. King Er, dia hanya berpura-pura. Kakinya baik-baik saja. Pergi dari sini. Bukankah King Er ingin mengambil kembali grup Shen? Aku datang hari ini khusus untuk membahas nasib grup Shen. Apa kamu mengancamku? Grup Shen awalnya adalah milikmu. Sudah sepatutnya aku mengembalikannya padamu. Aku hanya punya satu syarat. Orang yang menangani serah terima perusahaan haruslah kau. Aku tahu kau tidak sebaik itu. Aku buta sebelumnya dan menyakiti King Er. Sekarang aku hanya berharap bisa menebus kesalahan sebanyak mungkin. Fu Xinian, jika kau benar-benar mencintai King Er, kau seharusnya tahu pentingnya grup Shen bagi King Er. Dan kau tidak akan menghalanginya. Jika King Er menginginkannya, aku pasti tidak akan menghalangi. Aku hanya berharap CEO-mu agar kau tidak melakukan trik apapun. Siapa yang mengizinkanmu muncul di sini? Apakah grupmu itu rumahmu? Kenapa kamu begitu ingin tahu? Aku adalah sekretaris kamu, dan di masa depan aku akan menjadi istri CEO grupmu. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Beginikah cara CEO-mu memilih sekretarisnya? Benar-benar pamer kekuasaan. Si Yingyu, kau bukan karyawan perusahaanku. Berhentilah mengganggu pekerjaanku di masa depan. Kamu, bibi yang mengaturnya agar aku bisa masuk. Baiklah, karena kau bersikeras ingin menjadi karyawan perusahaanku, maka kita akan menangani ini secara resmi. Sebagai sekretaris, kau gagal dalam tugas penghubungmu dan menyinggung klien penting perusahaanku. Kau dipecat. Maafkan aku. Aku terlambat. Dia tidak melakukan banyak hal. King Er, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Setelah serah terima selesai, aku rasa kita tidak seharusnya melakukan interaksi lebih lanjut. Aku harap selama masa serah terima, Xiaomu akan menjaga sikap profesional. Tidak perlu mengantarku keluar. Mengenai sisa pekerjaan penutupan, aku akan datang lebih awal besok. Kau sudah sibuk sepanjang hari. Biarkan aku mentraktirmu makan. Aku tidak akan merepotkan CEO-mu dengan hal itu. Xiaobao merindukanmu. Dia sudah rewel sejak lama. CEO-mu, berhentilah membuang-buang usahamu. Kau dan King Er sudah menjadi masa lalu. Jalang itu selalu muncul di depan kamu. Dia telah sepenuhnya menyihir kamu. Bagaimana mungkin? Shen Qing sudah mati. Apakah kau yakin tidak salah orang? Itu dia. Dia diselamatkan oleh Fu Xinian. Kamu bahkan berkata bahwa dia ingin mengembalikan grup Shen kepadanya. Gui Chang, apakah ada yang salah dengan kepalanya? Grup Shen saat ini bernilai miliaran. Bagaimana mungkin dia memberikannya begitu saja kepada pelacur itu? Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Kau menzalimi keluarga Shen saat itu. Keluarga Shen hancur dan binasa. Shen Qing adalah putri tunggal keluarga Shen. Sudah seharusnya itu dikembalikan padanya. Itu karena keluarga Shen tidak kompeten. Kurasa kau telah benar-benar ditipu oleh rubah betina itu dan kehilangan akal sehatmu. Miliaran lenyap hanya karena satu kalimat. Tidak, aku harus pergi mencari rubah betina itu. Lupakan grup Shen. Bahkan jika King Er menginginkan grupmu sekarang, aku akan memberikannya padanya. Ibu. Aku masih memanggilmu ibu. Jika ibu ingin terus hidup dengan layak di sisa hidup ibu, aku menyarankan agar ibu tidak ikut campur. Pelacur sialan itu. Ternyata benar-benar kau wanita murahan yang terus menghantui. Kau menggoda Gui Cheng begitu kau kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu.
Biar ku beritahu kau, Yu Yu adalah satu-satunya menantu perempuan yang aku akui. Sebaiknya kau menjauh dari Gui Cheng. Jadi ini bala bantuan yang kamu bawa. Tidak terlalu mengesankan. Kau... Bibi, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya, meskipun aku tidak mengenalmu, aku tidak suka dimaki tanpa alasan. Dari mana kamu mendapat kepercayaan diri untuk The berpikir film was bahwa aku akan translated tertarik and padamu, Gui narrated Cheng? by M Media. Kau pandai bicara, sambil melakukan rencana-rencana yang tidak tahu malu. Jika kau tidak menggoda Gui Cheng, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan akal sehatnya dan memberikan perusahaan itu kepadamu? Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ibu. Sudah kukatakan jangan datang ke sini lagi untuk mengganggu King Er. Gui Cheng, kak kau tidak bisa menyalahkan Bibi. Nona Shen mendekati Bibi terlebih dahulu dan mengatakan hal-hal yang berlebihan. Itulah sebabnya Bibi bertindak. Dia memaki aku. Aku merasa sedikit pusing. Bibi, Berhentilah berpura-pura. Apa ibu pikir masih bisa membodohiku? Aku akan meminta asisten khusus untuk mengirim ibu ke luar negeri. kau anak durhaka. Jika ayahmu ada di sini, mengetahui bagaimana kau memperlakukanku, dia akan mencekikmu. Kau berani menyebut ayahku. Apa kau sudah lupa bagaimana ayahku meninggal? Aku minta maaf. Aku tidak akan membiarkannya mengganggumu lagi. Kenapa? Adegan tadi. Kenapa terasa begitu akrab? Bangun, jangan tidur, jangan tidur. Mo Guisen, ayahmu dibunuh oleh ayahnya. Putri seorang pembunuh. Jika dia mati, biarlah dia mati. Mengapa kau begitu gugup? Apakah kau lupa bagaimana setelah ayahmu meninggal? Betapa sulitnya keadaan bagi kita. Apakah kau masih punya hati nurani? Ayahku tidak dibunuh oleh ayahnya. Bukan. King Er, ada apa? Jangan sentuh King Er. Ini bukan urusanmu lagi. Kau bisa kembali dulu. Ya, King Er, aku akan membawamu kembali. King Er dulu dia menggunakan semacam skema melukai diri sendiri untuk sengaja mendekatimu. Aku bisa pulang sendiri. Tidak perlu merepotkan si Elmu. Apa yang kamu lakukan? Karena aku hari ini, serah terimanya tertunda. Ini adalah permintaan maafku. Aku tidak membutuhkannya, ambil kembali. Baiklah. Sebenarnya ada alasan lain. Gadis bodoh. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Tidak ada yang bisa mengambil King Er dariku. Xinian, Kau berjalan ke depan. King Er. Sebenarnya hari ini sudah kutunggu cukup lama. Aku pertaruhkan semua keberuntunganku hanya untuk bertemu denganmu. Kau adalah cahaya redup dalam hidupku yang gelap. Xian King, maukah kau menikah denganku? King Er. King Er. King Er. King Er. Selamat Tuan Fu. Nona Shen sekarang memiliki kecenderungan untuk memulihkan ingatannya. Memulihkan The ingatan. film was translated and narrated by M Media. Maksudmu? Dia ingat semuanya sekarang? Tidak. Maksudnya adalah saat ini dia memiliki kecenderungan pemulihan ingatan yang relatif baik. Jika dia ingin mengingat segalanya, dia masih membutuhkan lebih banyak hal-hal yang familiar untuk menstimulasinya. apa yang terjadi padaku? Kau hanya terlalu lelah bekerja. Pastikan saja untuk lebih banyak istirahat. King Er, bagaimana kalau kita pergi ke luar negeri? Lingkungan di luar negeri lebih santai dan nyaman. Serah terima pekerjaan perusahaan Shen hampir selesai. Tunggu sampai aku selesai menangani hal-hal ini.
Lalu kita bisa pergi, oke? Itu juga bisa. Kamu ini semua salahku. Kau boleh memukulku atau memarahiku, aku tidak keberatan. Tapi mengingat aku telah menemanimu selama ini, aku mohon padamu, tolong jangan batalkan kerjasama dengan keluarga Xia. Ini semua hanyalah angan-anganmu sendiri. Sudah jelas kukatakan padamu sebelumnya. Kalian istriku, hanyalah King Er seorang. Jika kau terus membuat keributan seperti ini bukan hanya soal pembatalan kerjasama. Tidak akan sesederhana itu. Hanya karena aku membantu Bibi menghadapi Xianqing, kau ingin membangkrutkan keluarga Xi. Wanita itu sudah melupakanmu. Apa gunanya kau melakukan ini? Kau masih belum pergi juga kan? Keamanan. CEO-mu, Anda cukup kejam terhadap Xi Yingyun. Apakah itu karena Shen Zuyao? Kau berani-beraninya menyebut Shen Zuyao. Jika kau tidak bekerja sama dengannya, bagaimana mungkin King Er bisa didorong dari tebing oleh wanita gila itu? Lalu kenapa? Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Aku sudah melamar King Er, dan King Er sudah menerima lamaranku. Jadi berhentilah melakukan hal-hal yang tidak berarti itu mulai sekarang. Fu Xinian, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tunggu saja pembalasanku. Kenapa kamu? Kau sudah bangun. Aku hanya sempat berdebat beberapa kali denganmu. Kenapa kamu menculikku? Beberapa pertengkaran untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Dia menekan grup Xi, membekukan rantai modal keluargaku, menyebabkan para penagih utang itu datang ke pintu rumah kami setiap hari. Orang tuaku bahkan tidak berani pulang ke rumah. Ini semua karena kau. Mu Guiqing ternyata. Lepaskan aku. Aku akan bicara padanya dan membuatnya berhenti. Kau takut. Aku juga tidak ingin menyakitimu. Tapi aku tidak rela menerima ini. Bukankah itu hanya karena kau terlihat lebih cantik dariku? Kalau begitu aku akan merusak wajah ini. Mu Guiqing. Jangan sakiti aku. Aku tidak ingin mati. Jika saja kamu melepaskanku, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. The film was Jadi kau translated punya waktu and untuk memohon narrated ampun. by M Media. Sayang sekali wajahmu ini. Aku membencinya hanya dengan melihatnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti King Er lagi. Lepaskan aku. Aku akan membunuh pelacur ini. Jangan-jangan menangis, aku baik-baik saja. Aku sudah berutang nyawa padamu. Mu Guiqing. Sekarang aku bisa membalasnya padamu. Kau harus bahagia. Mu Guiqing. Bangun, bangun. Mu Guiqing, bangun. Pasin tidak terluka. Dia hanya pingsan karena syok. Lalu Atada masih bisa memulihkan ingatannya. Ini, kita bisa menunggu sampai dia bangun. Dan kemudian melakukan tes. Ayo pergi. Apakah aku sudah mendapatkan kembali ingatanku? Kau pembawa sial. Guiqing, karena kau telah berakhir seperti ini sekarang. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Sebilah pisau menusuk jantungnya. Sekarang nyawanya berada di ujung tanduk. Dokter bilang dia memiliki peluang kecil untuk bangun. Mengapa kau kembali? Setahun terakhir ini, karena kau. Dia minum banyak alkohol dan menderita pendarahan lambung. Dia akhirnya berhasil melaluinya. Dan sekarang kau kembali. Sekarang karena kau nyawanya berada di ujung tanduk. Kau pembawa sial. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi padanya saat dia bertemu denganmu. Dia melakukan semua ini untukku. Pergi dari sini. Semakin jauh kau pergi semakin baik.
King L. Kau, bukankah kau lumpuh? Awalnya aku ingin memberimu kejutan. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Dokter ingin kamu melakukan pemeriksaan. Haruskah kita ke sana dulu? Kalian berdua. Ayo pergi. King L. Ada apa? Kapan kakimu sembuh? Baru-baru ini. Awalnya aku berencana menunggu sampai pernikahan. Untuk memberimu kejutan. King L. Mu Guicheng menyebabkanmu jatuh ke laut. Dan juga menyebabkan kakiku lumpuh. Keadaannya sekarang adalah hukuman yang sepenuhnya pantas. Apakah kamu masih begitu mengkhawatirkannya? Fu Xinian, kenapa kamu berbohong? Aku akan pergi pemeriksaan dulu. Aku menyuruhmu menculik King L. Aku tidak menyuruhmu membunuhnya. Kamu bertindak atas inisiatifmu sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu. Shi Yingyu, jangan keterlaluan. Jika tidak nasibmu akan lebih buruk daripada nasibmu Guichen. King L, bagaimana kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu melakukan ini? King L, apakah ingatanmu sudah pulih? King L, karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin melihatmu dan Mu Guichen begitu terlibat. Aku hanya ingin membawamu pergi The dari film sini. was translated Jadi kamu and menyewa seseorang narrated untuk by menculikku M-Media. dan membunuhmu Guicheng. Fu Xinian, kamu mengerikan. Aku tidak ingin membunuhnya. Aku hanya ingin membawamu pergi dari sini. Kamu, Jadi saat itu, kamu saat itu bekerja sama dengan Shin Suyao. Juga didorong oleh pemikiran ini. Benarkah begitu? apakah kamu selalu menganggapku seperti ini? Kamu sebaiknya pergi. Aku tidak akan mengungkit masalah masa lalu. Anggap saja itu sebagai rasa terima kasihku padamu. Karena telah merawatku selama bertahun-tahun ini. Jangan buat aku membencimu. Mu Guiqing, bisakah kamu mendengarku bicara? Aku akan pergi memanggil dokter. Tetaplah untuk observasi selama 2 hari lagi. Jika tidak ada komplikasi, Anda diizinkan keluar dari rumah sakit. Itu luar biasa. Guiqing, apa yang ingin kau makan? Ibu akan membelikannya untukmu. Ibu. Di mana Shen King? Sepertinya aku mendengar suaranya. Dia sudah pergi. Mu Guiqing, di sisa hidup kita aku harap kita berdua bisa menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Aku sebenarnya tidak pernah menyesal mencintaimu. Hanya saja, aku ingin menenangkan diri untuk sementara waktu, untuk merencanakan hidupku dengan baik. King L. Aku pasti akan memenangkanmu kembali.